Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Raya Aisyah bersama rekan saya Cahaya Putri Irawan. Pada kesempatan kali ini kami berdua sedang berada di Desa Kapung, yang mana akan menuju peternakan Dede Farm. Di sini kami melakukan penelitian tentang ternak unggas. Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak bersama-sama. Ayo! Kesempatan kali ini kita sudah sampai di peternakan Dede Farm ya, yang terletak di lokasi Kapung di bagian Wengiri kurang lebih 50 meter. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Eko. Ya, dengan Pak Eko ya. Nah, saya di sini akan memulai wawancara dengan yang pertama, yaitu jenis-jenis ternak unggas apakah yang dipelihara dari Pak Eko? Oke, ini di kandang Dede Farm ini adalah di endok. Terdiri dari dua jenis endok, yang satu di jumbo, terus ada rambon. Ternyata di peternakan Dede Farm ini punya dua jenis mentok loh. Nah, perjalanan kami bukannya berhenti sampai sini. Simak lagi video kami ya. Lalu yang kedua, ini ada sistem apa yang digunakan oleh Pak Eko dalam pemeliharaan ternak unggas ini? Di Dede Farm ini kandangnya semi umbaran. Jadi kita ada yang tertutup, ada yang terbuka gitu. Untuk yang umur di atas 1 bulan, kita semi umbaran. Cuman hanya di lahan ini saja. Lalu kira-kira berapakah luas lahan untuk peternakan? Untuk di lahan kandang ini kurang lebih di 6, lebarnya 6 meter, terus panjangnya kurang lebih di 15. Kita bagi sekat-sekat, pembagian di umur. Nah, kita dapat lihat nih, di kandang Dede Farm ini cukup luas bukan? Selain itu, di kandang Dede Farm ini juga menggunakan konsep semi umbaran atau semi intensif, yang mana mampu untuk meningkatkan kesehatan ternak serta biaya yang cukup efisien. Lalu untuk kandangnya itu Pak, kira-kira luasnya berapa kalau untuk keseluruhan dari peternakan ini? 6 kali 15. 6 kali 15. 6 kali 15 meter. Kalau bahan-bahannya Pak, bisa diceritain kayak bahan-bahannya itu apa aja? Untuk bahan kandang sendiri kita masih ala kadarnya lah. Kita pakai bambu, pakai jaring paranet, ya, seadanya dulu, karena di endok sendiri kandang itu kalau bagi saya pribadi tidak jaminan. Jadi biasanya lebih ke kualitas kandang, meskipun dari bambu, dari ijuk atapnya, tidak apa-apa, yang penting kualitasnya, termasuk untuk menjaga kesehatan si ternak sendiri. Keren nih Pak Eko, walaupun kandangnya sederhana, tapi kualitas sangat terjaga. Nah, jadi kami kan melihat-lihat nih Pak, di samping kandang itu ada sumber-sumber air sedikit-sedikit. Ya. Itu sebenarnya paling pentingnya itu buat apa Pak? Oke. Di setiap sekatan ini kita sediakan air, bak air ya. Ini salah satu fungsinya adalah untuk minum sendiri. Yang kedua di mandi, terutama untuk di induk-indukan breeding itu tetap wajib ada per kandang per sekatnya. Karena untuk menjaga di saat si induk betina ini melakukan pengeraman, dia akan netralkan suhu. Itu kira-kira pernah dilepas atau diajak ke sungai itu nggak pernah? Tidak pernah. Nggak pernah. Oh, iya. Ya. Lalu nih Pak, ini kan berbicara mengenai ternak unggas. Ya. Nah, jadi Bapak memulai peternakan unggas ini mulai tahun berapa Pak? Itu kurang lebih setahun belum ada ya, atau sudah ada ya. Saya mulai itu bulan 4 April. April 2025. Saya mulai dari anakan baru umur 2 hari saya ambil dari ternak lain. Saya beli, cuman masih tahap belajar. Jadi ya ini jadinya endok-endok rambon. Habis itu saya juga beli masih umur 5 hari kalau tidak salah, itu endok jumbo.
dari lokalan sini juga lah, dari Tekoano, Porjo kalau nggak salah itu, sebagai indukan atau pajaknya sampai di situ. Terus berjalan seiring waktu, ini nanti saya geser, saya akan lebih ke jumbonya. Itu untuk perkembangannya cepat ya Pak? Untuk jumbo sendiri, alhamdulillah produktivitas pertumbuhan mulai nol sampai kita Panen. jual Ya. lebih cepat. Lebih cepat Iya, jumbo. iya. Lalu Pak, ini kan untuk melihat anak-anaknya Bapak udah besar-besar ya. Itu cara Bapak untuk memilih bibit yang unggul itu dilihat dari apanya Pak? Satu dari postur tubuh sendiri, yang kedua dari kesehatan si entot, mulai dari mata terus sampai mulut, itulah. Hanya itu saja, simpel sebenarnya kalau entot. Nah ini kan kalau dilihat dari pakan-pakannya ya Pak, pakan apa yang digunakan Bapak ini? Oke, untuk pakan sendiri karena ini adalah sistem breeding ya, sistem breeding. Jadi dari 0 sampai umur 1 bulan itu saya pakai pakan pabrikan full murni. Terus 1 bulan tak tambahin jagung giling. Terus yang khusus untuk indukan-indukan ini sudah ke pakan alternatif. Ada kapel, kadang ada hijauan, itu saya chopper untuk ngurangin kos. Kira-kira maaf ya Pak, untuk biaya membeli pakan itu habisnya berapa Pak selama 1 bulan? Selama 1 bulan ini kapasitas kurang lebih yang indukan sendiri ada di 70-an ya, 70 ekor. Terus yang kecil 1 bulan kurang itu ini aja sudah ada yang 1 bulan kurang kisaran di 30. Hampir total kalau perhitungan saya untuk induk sih, nanti tinggal ngalikan saja, kurang lebih 1 hari itu kebutuhan dia makan adalah 1,6 on per 1 ekornya. Itu indukan ya, itu indukan. Nah, daripada penasaran, yuk lihat proses pemberian pakannya. Namun Pak, lah untuk proses pemberian makan itu gimana Pak? Oke, ini saya buatkan racikan dari kandang saya. Kita pakai pabrikan ya. Ini yang untuk umur di 2 sampai 1 bulan. Ini kita pakai full pabrikan sama jagung giling. Ini dosisnya 50-50. Perkiraan kalau kornya 1 kilo, jagungnya 1 kilo. Dan kebanyakan petani peternak lain itu takut dengan ini, padahal enggak. Jadi kalau di saya semakin bagus kualitas pakan itu semakin kecil. Semakin kecil. Iya, habisnya sehari ini nanti seharian. Nah, jadi di DD Farm ini guys, Pak Eko punya resep pembuatan pakan sendiri loh, yaitu dengan pupuk pabrikan dan jagung giling. Nah, kita dapat lihat nih, entok-entoknya makan dengan lahap bukan? Tapi guys, perjalanan kami bukan sampai pemberian pakan doang loh. Lihat sampai akhir ya. Kalau untuk masa panennya Pak, itu dilihat dari umur berapa? Untuk masa panen kita sesuai pasar. Sesuai pasar? Ya. Jadi kalau dulu itu kan para peternak tradisional itu menjual entok sudah besar-besar. Sekarang enggak. Sekarang kita sendiri bahkan saya kekurangan. Ya, suplai ke rumah makan itu kurang banget. Jadi untuk pasarnya terkadang peternak lain itu ada yang beli umur 5 hari dari beli, terus umur 1 bulan, terus nanti kalau yang siap disembelih itu kadang umur 1,5 sampai 2 bulan pun saya lepas karena di bobotnya agar bobot.
tujuan Bapak ini dari awal mulai peternakan itu tujuannya si awalnya itu apa, Pak? Ya satu otomatis untuk kesejahteraan keluarga lah, Iya. untuk ternaknya. Yang kedua pengen menciptakan peluang, ya peluang kerja lah. Karena zaman sekarang mencari kerja sendiri kan Iya, kerja susah. banget. Ke wira swasta gitu. Nah ini kalau kira-kira enaknya tuh pernah ada kayak kena penyakit atau hamil itu pernah nggak, Pak? Pernah Pernah. ya untuk kesehatan pernah ya, makanya tadi di awal saya sampaikan lebih ke kualitas kandang. Iya. Meskipun kandangnya bagus, semuanya bagus, belum jaminan juga kualitas. Kalau untuk penyakit sendiri itu ada skala penyakit ringan dan berat. Iya. Kalau di selama saya beternak ini alhamdulillah aman. Ya, paling penyakit ringan-ringan di mata berair, terus kayak yang di rekan-rekan itu banyak keluhan di mata biru. Yang paling guana sekali, paling jadi momok di ternak unggasan mata biru. Flu burung lah. Iya. Tapi kita punya resep sendiri lah, ada resep khusus. Alhamdulillah aman. Ya. Nah ini Pak, untuk estimasi biaya dan keuntungan dari Bapak mulai melakukan peternakan ini, kira-kira mendapatkan untung atau enggak, Pak? Alhamdulillah untung. Untung. Kalau enggak untung dari mulai bulan 4 sampai sekarang Nggak mungkin pasti lanjut. sudah saya stop. Iya. Gitu. Kalau Bapak ini kira-kira memiliki inovasi baru nggak? Misalnya beberapa tahun nanti mau buat kandang yang bertingkat atau ada ya ventilasi yang otomatis, pemanasan limbah-limbahnya itu yang lebih produktif itu ada? Oh pasti ya, seiring berjalannya perkembangan entok kita lah. Kalau cita-cita kenangan pasti punya. Iya. Dan kemarin juga sudah pengen pindah kandang perluasan di sebelah itu sudah ada kita manfaatkan. Terus paling ya nanti kita akan bergeraknya di sistem plasma. Cita-cita saya kayak gitu. Ya, sistem plasma kemitraan. Saya akan ini ngajak tetangga lah untuk ikut ternak. Ya harapannya bisa mensuplai kebutuhan market saya. Gitu. Jadi ini nggak hanya enaknya aja Pak, tapi telurnya juga dijual? Untuk telur enggak? Telur ya? Saya lebih ke entok. Iya. Jadi dagingnya itu ya Pak? Ke daging sama ke calon ininya, bibitnya. Iya. Benar. Kalau berat rata-rata per ekor itu beratnya berapa kilo Pak? Mulai dari yang kecil sama yang besar. Untuk berat rata-rata dari jenis entok ini beda-beda. Iya. Kalau yang ada di sini ya saya hitung kelas superan lah, kelas superan dan jumbo. Itu beberapa kali sampling dan itu juga menjadi target saya. Jadi setiap kelipatan 1 bulan paling tidak minimal harus 1 kilo. 1 kilo. Ya 1 bulan paling tidak 1 kilo. Tapi kemarin ada yang sudah 1,6, 1,3, 2 bulan ya begitu. Paling tidak ada 2 lebih. Gitu. Karena ngejar di bobot ya. Kira-kira itu ada kesulitan tentang kayak misal pas ada kematian dari BBB-nya tadi nggak Pak? Entok-entoknya itu? Kelihatan kok. Ya kelihatan. Jadi entok yang kesehatannya kurang itu pasti kelihatan banget. Hanya kita sering kontrol. Tapi Pak selama peternakan ini pernah itu nggak Pak ngalamin entoknya tuh ada yang apa mati atau itu nggak ada? Pernah? Ya di awal-awal dulu pernah waktu belajar ya. Belajar itu pernah ya, termasuk itu MB itu mata biru. Gitu. Tapi kita ya tetap berusaha lah belajar, sering berkunjung ke ternak-ternak besar. Ya udah sampai saat ini aman. Ya. Nah itu kan tadi dilihat yang di entok-entok yang kecil Pak, itu dikasih lampu warna kuning, itu tujuannya apa ya Pak? Lampu itu untuk pengganti penghangat induk. Jadi habis menetas di kandang saya langsung saya pisah. Langsung dipisah itu Pak? Langsung saya pisah. Iya.
sendirikan dari induknya, ya karena untuk mempercepat proses produksinya. Udah ya, kira-kira itu wawancara yang saya lakukan sama Pak Eko. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko ya. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.